Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Renika. Saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam STAIN Bengkalis semester 4. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan penelitian saya, yaitu mengenai studi pengaruh mata kuliah jurnalistik terhadap minat mahasiswa komunikasi penyiaran Islam STAIN Bengkalis menjadi jurnalis. Dan ini tugas untuk mata kuliah metodologi penelitian sosial. Baiklah, yang pertama langsung saja mengenai latar belakang. Komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI merupakan salah satu jurusan yang ada di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Program studi komunikasi dan penyiaran Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis secara resmi dirintis sejak dikeluarnya SK pendirian prodi dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada tanggal 23 November 2016 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6631 tahun 2016 tentang SK izin penyelenggaraan pada program sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Komunikasi dan penyiaran Islam atau KPI merupakan program studi dalam bidang broadcasting dan jurnalistik. Studi ilmu komunikasi terintegrasi dengan penyiaran dakwah Islam dengan berbagai struktur keilmuan yang ada di dalamnya, di antaranya ilmu dakwah, materi dakwah Islam, metodologi dakwah, jurnalistik, ilmu komunikasi, fotografi, dan struktur keilmuan KPI lainnya. Bukan hanya dari mahasiswa lulusan komunikasi atau jurnalistik, tetapi dari jurusan lain juga banyak yang berlomba-lomba menjadi wartawan atau jurnalis. Menjadi seorang jurnalis, kita dapat mengetahui peristiwa sekitar kita pertama kali. Berkecimpung dalam profesi jurnalis secara otomatis harus meningkatkan profesionalismenya dalam menyajikan berita, yang mana berita harus menarik, aktual, fakta, kumulatif, dan mudah dipahami. Baiklah, lanjut yang B, yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, maka dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut. Adakah pengaruh mata kuliah jurnalistik terhadap minat mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam STAIN Bengkalis menjadi jurnalis? Lanjut yang C, tujuan penelitiannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh mata kuliah jurnalistik terhadap minat mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam STAIN Bengkalis menjadi jurnalis. Yang D yaitu kegunaan teoritis. Yang pertama, kegunaan teoritis. Jika ilmu jurnalistik dimiliki oleh mahasiswa, maka mahasiswa memiliki kemampuan tentang jurnalistik. Yang kedua, kegunaan praktis. Jika ilmu jurnalistik diimplementasikan oleh mahasiswa, maka mahasiswa menguasai dan memiliki kemampuan menjadi jurnalis. Lanjut yang E, ruang lingkup penelitian. Untuk membatasi lingkup penelitian, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada adakah pengaruh mata kuliah jurnalistik terhadap minat mahasiswa KPI STAIN Bengkalis untuk menjadi jurnalis. Dan penelitian ini hanya meneliti mahasiswa KPI STAIN Bengkalis angkatan 2019 yang telah mendapatkan mata kuliah jurnalistik. Yang F, kajian pustaka, yaitu mata kuliah jurnalistik adalah mata kuliah yang menjelaskan tentang dasar-dasar jurnalistik dalam kelas dengan standar kompetisi dalam memahami teori dasar jurnalistik. Adapun kompetensi dalam mata kuliah jurnalistik yaitu mahasiswa bisa menggunakan bahasa pers dan memfikasikan menjadi sebuah karya jurnalistik. Yang kedua yaitu minat mahasiswa menjadi jurnalis. Minat artinya perhatian, kesukaan atau kecenderungan hati kepada sesuatu, keinginan di mana seseorang menaruh perhatian terhadap sesuatu yang disertai dengan keinginan mengetahui, mempelajari, dan membuktikan lebih lanjut. Pada dasarnya, minat dalam diri seseorang terdapat unsur-unsur sebagai berikut. A. Terjadinya sesuatu hal yang menarik. B. Terdapatnya kontras, yaitu antara hal yang satu dengan hal yang lainnya sehingga apa yang menonjol itu menimbulkan perhatian. Yang C. Terdapatnya harapan akan menjadi keuntungan atau mungkin gangguan dari hal yang dimaksud.
Yang ketiga yaitu mahasiswa. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang keempat yaitu jurnalis. Istilah jurnalis dari kata jurnalistik yang berasal dari Prancis, journal, berarti catatan harian. Jurnalistik berkaitan dengan catatan harian yang dipublikasikan kepada masyarakat dan terbit secara teratur. Jurnalis atau wartawan adalah seseorang yang bekerja dalam bidang jurnalisme atau peliputan sebuah objek artikel tertentu, misalnya sebuah berita atau kejadian, sebuah tempat, sebuah kondisi alam atau lingkungan, profil seseorang, tanggapan seseorang, atau pembahasan-pembahasan yang lain. Hasil liputan oleh seorang jurnalis ini nantinya dipublish atau disampaikan ke masyarakat luas melalui media massa yang bersangkutan, baik media massa elektronik maupun media massa cetak. G. Hipotesis. Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan karena merupakan instrumen kerja dari teori. Hipotesis adalah kesimpulan yang masih belum final, dalam arti masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. HA. Terdapat pengaruh mata kuliah jurnalistik terhadap minat mahasiswa KPI STEM Bengkalis menjadi jurnalis. HO. Tidak terdapat pengaruh mata kuliah jurnalistik terhadap minat mahasiswa KPI STEM Bengkalis menjadi jurnalis. A. Metodologi penelitian. 1. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis Stein dengan objek penelitiannya adalah mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam angkatan 2019 yang telah mendapatkan mata kuliah jurnalistik. 2. Populasi dan sampel penelitian. Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh mahasiswa KPI STEM Bengkalis angkatan 2019 yang berjumlah 18 mahasiswa yang mempunyai ciri dan karakteristik yang sama, yaitu sama-sama sebagai mahasiswa KPI STEM Bengkalis, sama-sama angkatan 2019, sama-sama telah mendapatkan mata kuliah jurnalistik. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode-metode yang sesuai dengan masalah yang diteliti atau dianalisa. Dalam hal ini digunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu metode dokumentasi dan angket. Keempat, teknik analisis data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, di mana para responden mengisi angket dan memberi tanda silang X sebagai penanda jawaban yang dipilih pada daftar pertanyaan yang telah disediakan peneliti. Butir pertanyaan dalam angket disediakan 4 kategori. Setiap jawaban dinyatakan dengan simbol. Untuk skornya dilakukan dengan simbol tersebut yang diubah ke dalam angka. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam perhitungan. Adapun ketentuannya sebagai berikut. 1. Jika responden menjawab A, maka diberi skor 4. Yang kedua, jika responden menjawab B, maka diberi skor 3. Yang ketiga, jika responden menjawab C, maka diberi skor 2. Dan yang keempat, jika responden menjawab D, maka diberi skor 1. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi person product moment dengan 2 variabel. Korelasi person product moment merupakan korelasi yang dikemukakan oleh Carl Person tahun 1900. Kegunaannya untuk memenuhi derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas atau independen dengan variabel terikat atau dependen. Teknik analisis korelasi person product moment termasuk teknik statistik parametrik yang menggunakan data interval dan ratio dengan persyaratan tertentu. Misalnya, data dipilih secara acak atau random, data yang dihubungkan berpola linear, dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Kalau salah satu tidak terpenuhi persyaratan tersebut, analisis korelasi tidak dapat dilakukan. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai penelitian metodologi penelitian sosial yang saya teliti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.